yang mana di dalam taklim perempuan itu ya, hukumnya wajib untuk taklim, khususnya tentang bab haid, wajib ya. Jangan kita terus merasa bahwa itu perempuan maka tidak harus, enggak. Kalau untuk taklim loh ya wajib, bukan yang untuk sholawatan, maulidan, manakipan disuruh hadir ya, tapi taklimnya malah enggak ya. Diajak ikut pengajian ke sana, ikut sholawatan di sana ya, ikut tabligh akbar di sana, tabligh akbar di sini ya, ikut pergi ke sana, ikut ziarah ke sana, ikut enggak ada yang wajib itu ya. Bahkan bisa jadi haram kalau sampai ada yang namanya fitnah. Yang wajib apa? Hadir taklim ya. Omongan begini ya, senang enggak senang harus ditelan, harus senang ya. Yang ngomong juga harus punya ya, siap enak, harus siap apa ya, diomongi sama orang ya terserah itu tadi. Yang penting apa, ini yang harus disampaikan. Wajib wajib, haram hukumnya seorang laki-laki bisa apabila membiarkan istrinya tidak mengetahui tentang hukum haid. Dia haid jelas, tetap puasa, tetap sholat. Sebabnya kenapa? Nggak ngerti anak kalau itu haid, haram. Siapa yang dosa? Istrinya. Juga siapa? Suaminya. Di masa waktu belum menikah bagaimana? Kedua orang tuanya. Sekarang kasih contoh gambaran. Banyak di antara kita yang beralasan, entah itu apapun alasannya. Di antaranya alasannya adalah istri anak tidak mau. Di antaranya anak-anak susah. Di antaranya ngomong nanti ya sibuk. Di antaranya ngomong nanti lelah. Di antaranya ngomong bingung anak-anak. Ya macam-macam. Urusannya apapun, alasannya apapun. Kalau sekarang keadaannya itu diperbandingkan dengan keadaan yang sama-sama, tidak ngerti hukum haid, tidak ngerti hukum suci, kapan itu tadi suci, kapan itu haid, tidak ngerti bahwasanya aurat perempuan itu batasannya mana saja, apa yang akan terjadi kelak? Apa yang didapati? Sholat dalam keadaan haid, tidak sah sholatnya, haram. Dia mengatakan itu darah haid, ternyata bukan haid, wajib seharusnya sholat, tidak sholat, haram. Apa yang didapati oleh seorang perempuan itu tadi? Hukumnya apa? Haram. Kalau haram, naudzubillah, masuk neraka enggak? Masuk neraka. Neraka panas enggak? Panas. Api enggak? Api. Nah, sekarang disamakan coba. Rumahnya kebakaran. Rumahnya kebakaran. Begitu kebakaran, nah, seorang perempuan ada di dalam. Entah itu anakmu kah, saudarimu kah, istrimu kah, orang tuamu kah. Ketika kebakaran, apa yang akan kita lakukan? Apa yang kita akan lakukan? Hah? Apa yang kita mau ngapain coba? Hah? Diapakan? Hah? Ditolong? Benar? Yakin? Kesian masih tidur, biarkan aja. Capek pulang sekolah, dia tidak mau kok, kalau ditolong tidak mau. Biarkan, sama keadaannya, ikhwani. Maka yuk, jangan pernah. Dan ini harus kita, ya, ini bukan kita mau sombong, bukan kita mau sok, bukan mau kita merasa, nah, tahadus binikmah, alhamdulillah. Apalagi antum semua yang hadir di sini juga rumahnya dekat, ngerti. Oh ini aurat, ini tidak boleh. Kalau begini salatnya tidak sah. Ini perempuan harus begini. Batasan perempuan seperti itu. Bagaimana keadaannya dia harus dengan kepada suaminya. Bagaimana kewajiban dia dengan anak-anaknya. Harus dijalankan dengan baik, dengan benar. Ya. Jangan malah ditinggal. Ya. Tapi giliran yang lain, ya, ini yang ngomong begini ini bukan ana sebenarnya. Tapi beliau Habib Salim Abdullah Syatili sudah menyebutkan. Kalau pernah ada yang dapat videonya, itu sudah ada terjemahannya juga. Beliau mengatakan bahwasanya banyak sekali orang itu masuk dalam perangkapnya daripada syaitan.
yang mana dalam urusan maulid, dalam urusan burdah, dalam urusan model-model yang semacam itu semangat, tapi waktu urusannya sama taklim, wallahu alam, tidak tahu di mana. Ini halal, ini haram, tidak tahu di mana. Nanti dengan berargumen, berdalil, ini membuat anak sejuk hati anak. La haula wala quwwata. Lah apa ente kalau sholat tidak sejuk hatinya? Apa ente kalau baca Quran tidak sejuk hatinya? Apa ente kalau dalam keadaan wudhu tidak sejuk hatinya? Kalau tidak, berarti ada kerusakan di dalam sholat kita. Kalau ada kerusakan, berarti harus diperbaiki. Di mana tempat kita bisa memperbaiki? Di mana bengkel untuk kita bisa sholatnya benar? Di majelis taklim. Tidak ada tempat lain. Maka alhamdulillah. Coba mana kita bisa dapati? Ya. Dan wallahu alam. Ada di mana? Mungkin nadir, ya, jarang mungkin. Ya, mungkin apa? Jarang. Yang ada namanya majelis ya, taklim yang perempuan, khusus perempuan. Karena kalau misalnya yang jelaskan laki, yang taklim perempuan, ya izin. Karena pembahasannya tentang keadaan perempuan. Ya sudah, mumpung perempuan dan Allah Ta'ala mudahkan, dukung, semangati ya. Bahkan kalau enggak, kasih dua hal. Kalau hadir, kasih hadiah. Kalau enggak hadir, kasih hukuman. Harus, enggak boleh enggak. Jangan sampai nanti kita bakal menjadi orang yang menyesal. Sebagaimana sabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana orang-orang nanti pertama kali yang akan menghukumi, menagih dan menuntut daripada keadaan seorang hamba di akhirat adalah siapa? Anaknya ataupun istrinya. Nauzubillah min dzalik ya. Paham? Ya, paham semua ini ya. Nah, ini yang di antara yang harus kita ya pahami, harus kita tekuni ya. Syukur alhamdulillah kalau ada tetangganya, orang rumah dekatnya, seorang ustadzah yang benar, ngerti agama, ya, ngerti tentang hukum, belajar, syukur alhamdulillah. Tidak harus di sini. Hanya saja tetap harus apa namanya? Tak harus terus, jangan enggak. Jangan sampai nanti ya, seorang istri berani kepada suaminya, seorang istri tidak ngerti tentang hukum, akhirnya menjadikan dirinya merasa lebih hebat, lebih ngerti, lebih faham tentang urusan daripada dunianya, urusan agamanya tidak ngerti. Seburuk-buruknya keadaan perempuan itu tadi, apabila dia hadir di majelis taklim, maka keadaannya akan mendapat kemuliaan di sisi Allah. Dialah predikat perempuan yang terbaik. Tapi kalau tidak taklim, ya apa sekarang mau tahu hukumnya, mau tahu batasannya ya. Nanti macam-macam. Begitu sudah urusannya sama taklim, alasannya 1.500. Ada maulid, ada tabligh akbar, ada Habib Fulan, ada Kiai Fulan, ada Ustadz Fulan, ada Abuya Fulan. Wow, berangkat, jangan sampai ketinggalan ini ya. Tapi taklim tidak bisa, tuh waktunya wah repot, apalagi harinya Pak Ahad, wah tidak bisa itu, tidak bisa. La haula wala quwata illa billah ya. Ini tadi nangis orang kalau sudah punya keadaan. Sampai beliau Habib Hamid Al-Kaf itu ngasihkan kepada kita itu suatu gambaran, ente ini di posisi yang mana, maka doalah yang khusyuk, yang tekun, yang selalu engkau perhatikan tentang keadaan yang engkau itu tadi untuk naik kelas. Jangan untuk engkau berada di peringkat yang paling tinggi kelasnya, bukan, untuk naik kelas saja. Contoh, ketika istri kita disuruh berangkat taklim, kita antarkan, anak yang jaga, misalnya seperti itu, anak yang pegang, kok tidak mau doa sama Allah tentang itu, tinggalkan doa urusan dunia, tinggalkan doa urusan yang lain, urusan itu ya Rabb berilah hidayah. Waktu sholat jadi imam, selesai sholat doakan
Ya Rabb, berikan istri anak hidayah biar mau taklim. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Dah baca. Kenapa sebabnya? Penting. Anaknya tidak mau taklim, ya Rabb, berikan hidayah untuk mau taklim. Coba kalau sudah ngerti taklim, nanti kita akan punya apa namanya, ngerti hukum. Oh ya seperti itu. Oh ya, kalau enggak ya sudah, ya begitu terus saja ya. Ini karena bilang ini karena apa? Rahmah. Karena apa? Rahmat, kasih sayang. Kalau enggak karepe ente mau taklim hari ente mau enggak ya, anak ente yang perempuan mau ngaji, mau tahu agama mau enggak, terserah. Ente ngaji sini ahlan wa sahlan, enggak ngaji ya terserah ya. Nggak usah umben yang kubur ya dewe ya. Apa terus perhatian bareng-bareng. Yang kubur tak enteni sampai enggak diazab terus anak pergi, enggak ada sudah. Anak mati ya ente orang sudah enggak akan masuk tunggu di kuburan anak. Ente orang mati ya anak enggak akan Nah karena ini namanya apa? Nasihat lillah ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Minimal kasih tahu, minimal kasih ngerti, minimal kasih faham ya. Insyaallah itu semangat kita juga bisa menuntut ilmu ya. Alladzi yahrumu bil hadats ya. Selanjutnya sekarang kita membahas tentang apa-apa yang diharamkan bagi seseorang yang memiliki daripada apa? Hadas ya. Apa itu hadas? Hadas adalah perkara yang apa? Abstrak. Sesuatu perkara yang tidak terlihat mata tapi wujudnya ada. Apa betul? Abstrak dong. Ada tapi ya. Sesuatu yang ada wujudnya di dalam tubuh kita tapi tidak bisa terlihat oleh mata. Yang dia itu mencegah sahnya sholat. Yang dia itu tadi, dia itu apa? Hadas, mencegah sahnya sholat sekiranya tidak ada rukhsah atau tidak ada yang menghalangi ya. Tidak ada perkara yang membolehkannya. Seperti contohnya apa? Orang yang punya hadas kecil ya. Orang kentut berarti itu namanya apa? Hadas. Ketika dia kentut maka tidak boleh ada sesuatu dalam dirinya. Apa itu hadas? Tidak boleh dia mengerjakan apa? Sholat sekiranya tidak ada yang membolehkan. Kalau misalnya dia karena ada yang membolehkan, karena misalnya tidak ada apa? Air. Kemarin sudah belajar kan? Tidak ada apa? Tayamum. Tidak bisa tayamum, tidak bisa wudu. Maka tetap wajib sholat enggak? Tapi ada hadasnya enggak? Ada. Berarti orang tersebut sholat dibolehkan walaupun ada hadasnya. Itu namanya ada rukhsahnya, ada apa tadi namanya? Pembolehan ya. Selanjutnya hadas terbagi menjadi dua ya. Hadas terbagi menjadi dua. Yang pertama hadas kecil. Yang kedua hadas besar. Adapun hadas kecil apa-apa yang diwajibkan wudu. Apa-apa yang diwajibkan wudu. Apa-apa yang diwajibkan baginya wudu. Artinya kalau hadas itu datang kepadamu atau berada pada dirimu, maka engkau wajib wudu ya, maka wajib apa? Wudu. Itu maksudnya adalah hadas kecil. Adapun yang kedua adalah hadas besar. Apa-apa yang diwajibkan mandi. Apa-apa yang diwajibkan untuk mandi.
Artinya adalah apabila hadas itu datang atau ada pada dirimu, maka kamu wajib mandi, yang sering kita sebut dengan kenal dengan wajib hadas besar, yaitu mandi besar. Sekarang apa saja sih yang diharamkan kalau orang punya hadas kecil? Apa saja sih orang yang diharamkan orang kalau punya hadas kecil? Apa-apa yang diharamkan bagi orang yang punya hadas kecil? Hadas kecil itu tadi yaitu perkara yang wajib dia itu tadi wudu. Maknanya begini, ketika engkau akan melakukan sesuatu yang tadinya dilarang kalau kamu punya hadas itu, maka kamu harus wajib apa? Wudu. Untuk apa? Untuk mengangkat, bukan menghilangkan, mengangkat hadas itu tadi. Kalau hadas itu terangkat, yaitu hadas maka kamu boleh untuk melakukan salah satu dari melakukan daripada empat perkara ini tadi. Tapi kalau hadas itu ada, maka kamu dilarang melakukan empat perkara ini tadi. Paham belum? Jelas ya? Nah, untuk bisa melakukan empat perkara ini, hadasnya wajib diangkat. Caranya mengangkat hadas kecil dengan cara ya, kalau tidak ada air dengan cara tayamum, itu sudah kita bahas. Maka yang pertama yang diharamkan bagi orang yang memiliki hadas kecil adalah sholat. Baik wajib maupun sunnah, wajib ataupun sunnah. Begitu pula yang seperti sholat, nahwu sholah, seperti sholat. Apa itu tadi? Ada empat yang seperti salat. Ada berapa? 4. Sujud tilawah. Sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Orang baca Quran, ada ayat-ayat yang dimana di situ seseorang disunahkan untuk sujud. Namanya itu sujud tilawah. Ya. Seperti di surat kalau juz amma itu di surat Iqra. Nanti kalimatnya wasjud waqtarib. Nah, disunahkan ketika itu engkau sujud, namanya itu sujud tilawah. Nah, sujud tilawah itu tadi seperti sholat. Maka ketika engkau tidak punya wudu, ya, maka wajib bagimu untuk wudu dulu, baru sujud tilawah. Kalau enggak, ya enggak boleh sujud tilawah. Jelas ini? Selanjutnya yang kedua, apa saja yang seperti sujud tilawah? Tadi seperti sholat. Yang kedua, sujud syukur. Ya. Sujud syukur ini adalah perkara sujud atau amalan atau perbuatan sujud ketika seseorang mendapatkan suatu kenikmatan yang menurut pandangan dia itu susah sekali, bahkan sampai tingkatan bahasanya itu mustahil. Tapi untuk dirinya, bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok ternyata dia dapati? Contohnya naik kapal, ternyata tengah-tengah laut sudah tidak ada lagi tepi, pinggiran, kapalnya tenggelam, pecah. Dia naik ke atas kayu, dia sudah tidak tahu mau kemana, sudah bergambarannya meninggal, berhari-hari di atas kayu tersebut sampai terdampar di pinggir pantai, ketemu sama orang, diselamatkan. Nah, ketika dia bangun sehat, ternyata aku selamat, masya Allah. Nah, di situ dia langsung melakukan apa? Sujud syukur. Alhamdulillah. Wudu pakai air laut boleh ya, tidak usah kelamaan kumur-kumur asin nanti ya. Kumur laut sudah wudu, terus langsung sujud syukur. Atau tertimpa suatu kenikmatan atau mendapatkan suatu kenikmatan yang luar biasa, tahu-tahu
kemarin tapi gambarannya kemarin atau lusa, kemarin lusa atau tanggal 1 hari raya dat, tahu-tahu dikabari ya, sekarang kamu ikut saya kemana, bawa ya syarat-syaratnya A B C D, apa, buat paspor, terus habis itu nanti langsung ente berangkat haji langsung. Wah ini Masya Allah, apa ini, nah masih belum tahu, buat makan besok nggak tahu kok, tahu dibilang suruh berangkat haji. Ini gratis, nih uang mana keluargamu di sini, ini buat kamu keluarganya, ditinggali uang yang tidak pernah dia punya uang segitu. Ini kamu berang, nah ini orangnya mau apa, kenikmatan luar biasa menurut dia. Ini adalah hal disunahkan untuk apa, sujud syukur. Nah caranya ya seperti itu, nanti seperti disebutkan juga ya, takbir habis itu langsung sujud. Ini tadi, maaf sebagian yang dilakukan pemain bola itu salah, tidak nutup aurat, mungkin tidak punya wudhu, tidak ngadep kiblat ya, ini tadi, paham ya. Tapi kalau tidak salah kemarin ada yang pemain mana itu yang benar sujudnya, ada kok, lupa, nah pemain negara Islam ya, sujudnya artinya benar, mereka dalam keadaan kaos kakinya di atas tertutup ya, harus juga menghadap kiblat. Indonesia ya kemana nih? Hah? Ya, pas menang itu ya? Ya, atau alam mana yang lupa? Anak ngelihat ada orang masang. Nah ini sujudnya benar katanya begitu. Jadi dilihat secara dohir, tidak tahu yang punya, tahu orang yang tahu punya wudhu apa enggak siapa? Tidak tahu, ente mau hatta di rongsen di model apa? Kelihatan enggak? Apa di MRI bahkan ya, enggak kelihatan. Mau pakai teleskop masuk ke dalam tubuh kita itu alat ya, kamera, bisa tahu ini orang punya wudhu, tidak punya wudhu itu. Nah, yang bisa tahu hanya siapa? Para aulia Allah. Yang bisa tahu hanyalah dirinya sendiri ya, punya wudhu apa enggak ya. Kalau dulu di pondok ya, pokoknya nek ada yang kentut taruhannya megang Quran. Kalau ada bau kentut, saya sama yang kentut, ada yang aku ya megang Quran. Nah, karena diantara yang diharamkan nanti apa, menyentuh Al-Quran. Kalau baca Quran tidak diharamkan, kamu tidak punya wudhu baca Quran boleh. Nah, ada orang buka Al-Quran buat kita terus suruh baca, ayo kamu baca, kita tidak pegang Qurannya, baca toh, boleh tidak? Boleh, tidak punya wudhu. Tapi kalau menyentuh, membawa harus pakai. Nah, akhirnya ya, yang ngomong ini, ayo bau kentut, ya ada yang kentut ya, tidak ada yang ngaku ambil Quran, ayo. Nah, ini. Nah kalau megang semua, wah ini berarti ada yang bohong nih, dosanya lebih besar lagi. Ternyata memang tidak ada yang kentut, kebetulan dari luar dia kentut, ada orang kentut, terus baunya masuk ke dalam. Ini namanya sangkaan-sangkaan saja, tidak tegang-tegang lah ya. Sudah pasti begitu ya kalau sudah ada yang, ataupun ada suara kentut tapi tidak ada yang mau ngaku ya. Ayo nanti kentut, tidak, megang Quran, sudah megang Quran sumpah lagi. Lalu nah, selanjutnya yang kedua adalah yang kedua sujud syukur, yang ketiga adalah khutbatul Jum'ah ya, tidak sah yang seperti sholat adalah khutbah Jumat. Khotibnya khutbah yang pertama khutbah yang kedua perutnya sudah sakit tak kuat ya, kentut, nah, tidak sah, artinya tidak punya wudhu, tidak sah, harus wudhu dulu terus lanjutkan khutbahnya secepat mungkin. Yang selanjutnya adalah sholat jenazah. Nah, dia harus punya wudhu, walaupun ada pendapat ulama yang mengatakan bisa tidak usah punya wudhu, kecuali kalau keadaannya memang darurat. Ini kalau mau wudhu sudah selesai sholatnya ya, kelamaan sudah tidak usah wudhu, langsung aja. Kalau enggak nanti tidak usah sholat, bisanya tidak usah wudhu langsung ya. Ada yang pendapat ulama mengatakan karena tujuan sholat jenazah adalah mendoakan ya, tetapi pendapat saja dari sebagian ulama. Yang ketiga adalah menyentuh Al-Quran
Yang dimaksud Al-Quran di sini adalah lembaran-lembaran kertas berbentuk kitab yang ditulis Al-Quran, atau lembaran-lembaran kertas yang dia itu Al-Quranul Karim, baik dijilid ataupun tidak. Ya. Baik dijilid artinya dibentuk kitab seperti ini ataupun tidak. Yang penting ada orang nulis ini mau anak buat Al-Quran belum sempurna, tetap tidak boleh disentuh. Ya. Kaligrafi juga sama ya. Walaupun sebagian ayat tulis, walaupun tujuannya hanya untuk belajar, ditulis ayatnya tujuannya untuk murid belajar membaca, tetap menyentuhnya harus pakai wudu ya. Menyentuh ini doana menyentuhnya pakai penghalang. Ini Al-Quran tapi menyentuhnya pakai penghalang. Bodoh lagi ya. Apa tetap boleh? Apa tidak boleh? Ya. Tetap tidak boleh. Ya tetap tidak boleh ya. Mau inti pakai penghalang, mau tidak pakai penghalang, tetap tidak boleh. Lalu selanjutnya adalah membawa Al-Quran ya. Membawa Al-Quran di sini juga hukumnya tidak boleh, artinya harus memiliki wudu. Nah, di dalam membahas membawa Al-Quran ini tadi ya, bagi orang yang baligh ya, kalau anak kecil untuk belajar ya dibolehkan ya, ini tadi. Tapi nanti ya, ketika menyentuh tidak boleh ya, jadi serba bingung, akhirnya ya, dihukumi tidak boleh dua-duanya, artinya tidak boleh membawa dan menyentuh Al-Quran kalau yang tidak punya wudu, kecuali begini, membawa Al-Quran bersamaan dengan membawa barang yang lain. Paham ya? Paham enggak? Bawa Al-Quran tapi bawa barang lain, contohnya tas, ada Al-Qurannya tapi ada kitab yang lain atau ada barang yang lain, maka apa hukumnya membawa tas itu tadi yang berisi Al-Quran? Kalau tas itu isinya hanya Al-Quran, tidak ada yang lain, haram hukumnya, sama seperti membawa Al-Quran tanpa tas. Paham? Nah, tapi kalau ada yang lain, nah hukumnya bagaimana? Ada 4 keadaan. Yang pertama, dia niat membawa Al-Quran saja tanpa membawa barang yang lain. Ini di dalamnya ada Al-Quran, sama ada handphone misalnya, dompet misalnya, tapi dia niat bawa tas ini karena ada Al-Qurannya. Saya niat bawa Al-Quran, tidak boleh nanti bawa tas itu tadi. Paham ya? Ini kalau sama barang lain loh. Kalau tidak ada yang barang lain kecuali hanya Al-Quran toh, ya sudah jelas tidak boleh. Paham? Nah ini kalau ada barang yang lain kok ente niat membawa Al-Quran dan barang yang lain, maka hukumnya apa? Haram, sama juga tidak boleh. Yang kedua, niat hanya membawa barangnya saja. Dalam tas ini ada Al-Quran, ada dompet, ada handphone, tapi dia niatnya bawa handphone sama dompet yang di tas, tidak niat bawa Al-Quran. Boleh tidak? Boleh sekarang hukumnya. Maka hukumnya boleh kalau seperti itu. Yang ketiga ya, bertujuan atau niat membawa kedua-duanya. Nanti bawa apa? Al-Quran. Bawa apa lagi? Dompet. Bawa lagi jam. Ada apa lagi? Ya, cincin. Ya, misal jualan cincin orangnya ya. Dibawa. Terus ketika ada, nanti bawa apa? Tas itu tujuannya untuk bawa apa? Bawa dua-duanya, yang bawa Quran, yang bawa barang-barang itu tadi. Nah di sini ada pendapat 2 ulama. Yang satu mengatakan tidak boleh, sama hukumnya seperti kalau hanya niat membawa Al-Quran saja. Yang kedua, pendapat ulama yang kedua, boleh, karena dua-duanya dia
niat. Bawa dua-duanya sudah, nah memang niat bawa dua-duanya. Nah, ini dua pendapat apa? Ulama. Yang keempat adalah tidak bertujuan kedua-duanya. Ini bawa tas tujuannya untuk apa? Bawa apa? Bawa Al-Quran apa? Tidak ngerti anak, pokoknya saya bawa tas saja, dalamnya ada Quran, ada dompet, pokoknya bawa aja. Ya. Maka sama pendapatnya seperti yang ketiga tadi, ada ulama yang membolehkan dan ada ulama yang tidak membolehkan. Lah tinggal ente bawa ikut yang mana. Loh kalau gitu anak ikut mana? Wong sudah dikasih hukum, ada yang membolehkan, ada yang tidak, ya ikuti mana saja yang ente mau, boleh ya. Dan tidak usah kita menghujat. Loh, yang tasmu ana Qur'ane lho, ana barang-barang. Kowe niate apa? Mbah aku niat tak gowo wae tasku sing penting kan. Wah, ra itu kuwi haram, dosa ndak boleh. Ya. Wong memang ada pendapat dua ulama, ya. Sudah. Hah? Nah, ngirim paket ya. Bahwa isinya Quran tok. Paham ya? Isinya Quran tok. Nah, tapi Quran di dalam paket apa namanya? Mobil itu kan ya pasti ada toh bantal cili, ada nota ya toh. Nah, niatnya bawa mobil ini apa? Bawa nota, bawa pulpen. Bahkan sampai dicontohkan apa? Walaupun hanya ada satu jarum aja. Nah, bawa kenapa tujuannya? Bawa satu jarum ini. Niatnya bawa satu jarum. Padahal Al-Quran semua isinya. Karena niatnya bawa satu jarum. Boleh enggak? Boleh. Atau niatnya bawa gemboknya. Ya. Niatnya bawa apa? Gemboknya. Boleh enggak sekarang? Boleh walaupun enggak punya. Tapi kalau enggak boleh. Ya. Kecuali keadaan darurat. Ya. Sudah membawa dan lain sebagainya di perjalanan kentut misalnya. Ya gimana sekarang? Ya, mau berhenti bisa enggak ada. Nah, kalau ada jelas tempat wudhu ya berhenti wudhu. Tapi tadi ya enggak ada barang apa-apa loh. Cuman ya insya Allah enggak ada, paling enggak ban serep lah minimal. Saya enggak ada ban serep ya. Ada ban serep ya. Yang niat bawa ban serep itu. Boleh kalau itu ya. Lalu kulitnya Al-Quran yang sudah terkelupas, sudah lepas, atau robekan dari kulit Al-Quran yang sudah terlepas, apa hukumnya menyentuh atau membawanya? Kalau sudah terlepas namanya sekalipun dan penisbatan daripada kulit Al-Quran itu, atau begitu juga kertasnya itu tadi sudah, ini bukan kertas Al-Quran, sudah paham ya? Sudah terlepas atau kulitnya sudah terlepas dari Al-Qurannya, dan ini tidak ada penamaan atau terkaitan dengan kulitnya daripada atau covernya dari apa? Al-Quran. Maka hukum bagaimana menyentuhnya? Ya dibolehkan karena sudah tapi kalau enggak, ini kulitnya mana? Itu kulitnya Al-Quran itu lepas ya, sering dipakai, akhirnya apa? Rusak misalnya. Nah, enggak boleh ini disentuh. Dan keadaan ini boleh bisa disentuh, boleh bisa dibawa. Kapan? Ketika darurat. Ada Al-Quran ditaruh, terus jatuh. Kebetulan ini orang sudah batal wudhunya. Duh, Al-Qurannya jatuh. Ini kalau wudhu dulu balik lagi ya sudah kelamaan. Ya, maka ketika itu ambil Al-Quran, letakkan di tempat yang terdekat. Contohnya ada jendela, ada Al-Quran jatuh dari jendela, jatuhnya ke bawah, di bawahnya itu ada meja ya, diambil, jangan taruh atas jendela, langsung terdekat di atas mejanya kitab itu. Jelas ya? Nah itu seperti itu, tidak jadi masalah, itu boleh. Atau takut untuk terbakar, atau takut untuk ada anak baca Quran taruh di pinggiran ya. Oh ternyata hujan deras, dia lupa. Nah, ini kalau wudhu dulu basah nanti rusak Al-Qurannya. Akhirnya langsung dia hampiri Al-Quran itu diam. Ya boleh apa enggak? Boleh, enggak pakai wudhu. Ya, sekarang ada permasalahan kalau ada Al-Quran, ada tafsirnya atau terjemahannya. Nah, bagaimana ini?
Ada Al-Quran tapi ada tafsirnya atau ada terjemahannya, ya, maka hukumnya dilihat terjemahannya lebih banyak daripada Al-Qurannya atau tafsirnya lebih banyak daripada Al-Qurannya, atau sebaliknya Al-Qurannya lebih banyak dari tafsir, Al-Quran lebih banyak dari terjemahan, atau Al-Quran yang bertajwid, ya, itu ada yang bertajwid. Kalau Al-Qurannya lebih banyak, maka hukumnya seperti Al-Quran murni, tidak boleh disentuh kecuali dalam keadaan Tapi kalau tafsirnya lebih banyak, seperti kitab-kitab tafsir yang ada, ya, ada di situ, ya, tafsir Al-Khazin, tafsir Al-Maraghi. Nah, itu kalau kitab tafsirnya itu dibawa, boleh tidak punya wudu. Kenapa? Ini masalah boleh atau tidak, tapi masalah adab atau tidak tetap harus punya wudu adabnya. Dibawa kitabnya, kitab tafsirnya boleh karena Al-Qur'annya lebih sedikit. Tapi kalau tafsir sekelas Jalalain, nah itu adalah ada yang mengatakan hanya beda 1 atau 2 huruf. Untuk ikhtiyat, untuk berhati-hati, hendaknya punya wudu. Ini tadi. Atau tafsir yang tajwid itu lebih banyak Al-Qur'annya karena hanya sedikit saja penjelasan tentang tajwidnya. Atau yang terjemahan, lihat kalau terjemahannya lebih banyak daripada apa? Al-Qur'annya. Kalau Al-Qur'annya segini, kalau ada terjemahan menjadi, ya, berarti itu terjemahannya bisa lebih banyak, maka hukumnya tidak boleh. Ya, maaf, hukumnya dibolehkan. Tapi kalau terjemahnya lebih sedikit, maka hukumnya tidak boleh membawa Al-Qur'an tadi. Lalu apakah boleh kalau dengan apa namanya sesuatu yang bukan dari bagian anggota tubuhnya, bukan pakai jarinya? Ini anak kasih contoh Al-Quran ini. Nah, lalu mau dibalik, sudah selesai nih, dia lagi baca Quran, tengah-tengah baca Quran ketiduran, sampai terus bangun lagi, habis itu kentut dia, tapi eman-eman nih. Ya, baca Qur'annya boleh enggak? Enggak punya wudu? Boleh enggak? Ada enggak larangan tidak punya wudu enggak boleh baca Qur'an? Ada enggak? Nah, itu tandanya orang belajar. Paham ya? Loh, ya enggak boleh tuh, itu Al-Qur'an suci. Loh, ini mau bahas adab apa bahas boleh atau tidak? Nah, sedang baca Qur'an kok kentut, tinggal sedikit ya eman-eman. Ya, tinggal selembar 2 lembar lagi sudah habis jusnya, besah tak teruskan lagi. Lah cara baliknya bagaimana? Ditiup-tiup ya tidak mungkin, ya. Wah, nanti malam gua. Nah, ambil kayu boleh, ambil pulpen boleh dibalik. Baliknya juga tidak boleh ada kata-kata mengangkat. Ya, pinjam bensin. Tidak boleh ada sampai mengangkat. Ini gambarannya. Ini di sini Al-Qur'annya, ya. Sudah mau buka selembar, ini contohnya tidak punya wudu, jangan nanti gambarkan dipegang gini, ya ini bapak pegang sudah tidak boleh, ya. Oh, pembaliknya boleh ya pakai pulpen balik gini, tapi tangannya megang gini, boleh enggak? Tidak boleh, nanti bawa megang sudah tidak boleh, ya. Nah, ini biar kelihatan aja. Nah, sini di atas meja nih, ya, jadi pegang gini, sudah, ya, tidak boleh kalau diangkat gini, tidak boleh nih. Berarti ada hukum apa? Mengangkat. Nah, lalu bagaimana? Geser tok gini. Ada ngangkatnya enggak? Paham? Nah, balik. Terus itu habis lagi. Baca lagi. Anda ada ngangkat. Jelas? Paham gambaran ini? Nah, tadi. Mana tadi ini? Begitu juga sebagaimana haram menyentuh Al-Qur'annya, haram juga menyentuh sesuatu yang berhubungan dengan Al-Qur'an. Biasanya ada tali pembatas enggak? Haram megang talinya. Kalau enggak punya wudu loh ini, ya. Ini jangan ngomong, oh megang talinya haram. Dana punya wudu enggak boleh megang. Jangan. Ya. Kadang mbuh piye ya caranya enggak ngerti ya. Ada kotak khusus buat Al-Quran. Tahu Al-Quran yang juz-juzan? Baik itu yang per juz atau yang per 10 juz. Kotaknya tidak boleh disentuh.
selama Al-Quran ada di dalamnya, dan itu memang dipersiapkan untuk Al-Quran toh. Kalau seperti lemari tidak jadi masalah, anda sentuh lemarinya, karena ini memang ini bukan buat hanya untuk Al-Quran, tapi kotak itulah Al-Quran. Box ya, box memang disiapkan untuk Al-Quran, atau Al-Qurannya ini buat hadiah pernikahan atau apa, sampai Al-Quran wapik ya, sampai meh diwocoki mana-mana, akhirnya gawe pajangan ya. Itu ada kotaknya. Nah, kotaknya memang buat Al-Quran yang tadi. Boleh tidak menyentuh? Tidak boleh selama kalau ada Al-Quran di dalamnya. Tapi kalau tidak ada Al-Qurannya, boleh. Ini tadi. Selanjutnya ya, nanti pembahasan tentang apa-apa yang diharamkan bagi orang yang memiliki hadas besar dan haid ya. Memiliki hadas besar ya, seperti janabah ya, yaitu junub, dan begitu juga apa, haid ya. Nanti ada tambahan dari 4 itu menjadi tambah lagi 2 yang punya hadas besar tambah 2, lalu nanti waktu yang haid tambah 4, jadi semuanya nanti ada 10 keseluruhannya, lalu baru masuk tentang pembahasan sholat lagi ya. Wallahu alam bissawab ya. Insyaallah tetap hari Senin yang akan datang itu ya, kan besok lebaran kan ya, hari Kamis ya, nanti itu sudah Senin itu taklim seperti biasanya ya. Terus week ya, awal bulannya, pas awal bulan itu. Oh iya, awal bulan ya. Terus nanti hari Ahad juga ya, nanti insyaallah taala ya, dia akan datang ya. Itu pentingnya yang namanya istiqomah dalam menuntut ilmu. Nanti sekali-sekali ngaji ya buyar nanti ya. Oh, tidak ada, berarti kalau punya hadas besar tidak ada larangan. Nah, akhirnya gitu hukumnya kalau tidak ngaji selanjutnya ya. Wallahu alam. Bisaulat kok suwiman dia berarti ngaji ya. Suwi wong ketemu seminggu sekali ya. Lepane melu bendina ngaji ya. Ya insyaallah cepat. Wallahu alam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita taufik dan hidayah, panjang umur, sehat walafiat, dan Allah berikan kita juga insyaallah taufik dan hidayahnya selalu untuk kita bisa menjalankan, mengamalkan, dan menjadikan semua keluarga kita mendapat hidayah sehingga menuntut ilmu dan masuk surga kelak bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam.